Episode 6 Audiobook Hukum Pidana Khusus. Unsur dan sanksi pidananya Profesor Dr. Hajah Rodlia SHMH, Profesor Dr. Haji Salim HS SHMS. Bab 4. Tindak pidana narkotika. A. Pengertian tindak pidana narkotika. Tindak pidana narkotika yang dalam bahasa Inggris disebut dengan narcotic crime, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan verdovende misdaad, merupakan tindak pidana dikenal dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada dua suku kata yang terkandung dalam tindak pidana narkotika yang meliputi satu tindak pidana dan dua narkotika. Tindak pidana dikonsepkan sebagai perbuatan pidana, sementara itu pengertian narkotika tercantum dalam peraturan perundang-undangan berikut ini. 1. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik yang sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini atau kemudian ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan. 2. Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Kedua definisi di atas adalah sama bunyi. Ada 3 unsur yang tercantum dalam konsep narkotika dalam kedua definisi ini di atas, yang meliputi A. Adanya zat atau obat, B. Asalnya, C. Akibatnya. Zat dikonsepkan sebagai bahan yang merupakan pembentuk dari suatu benda. Obat adalah bahan yang digunakan untuk A. Mengurangi atau menghilangkan penyakit, atau B. Menyebabkan ketergantungan dari pemakainya. Asal zat atau obat itu yaitu dari A. Tanaman, atau B. Bukan tanaman baik sintetis maupun semi-sintetis. Akibat dari penggunaan zat atau obat itu yaitu A. Menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, B. Hilangnya rasa, C. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan D. Dapat menimbulkan ketergantungan. 3. Bambang Gunawan ia mengemukakan pengertian narkotika. Narkotika merupakan obat-obatan yang dapat digunakan dalam ilmu kesehatan, akan tetapi apabila disalahgunakan, maka akan menimbulkan penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya dan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Ada 2 unsur yang tercantum dalam definisi yang dikemukakan oleh Bambang Gunawan, yang meliputi A. Adanya obat-obatan, dan B. Penggunaannya. Penggunaan obat atau narkotika, A. Ilmu kesehatan, dan atau B. Dapat disalahgunakan. Akibat obat yang disalahgunakan akan menimbulkan A. Penyakit yang sangat mematikan bagi penggunanya, dan B. Menimbulkan kerugian yang sangat besar. B. Prekursor narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Prekursor narkotika dikonsepkan sebagai A. Zat, atau B. Bahan pemula, atau C. Bahan kimia. Bahan kimia dikonsepkan sebagai senyawa dengan susunan bahan tertentu, penggunaan zat tertentu, yaitu digunakan untuk pembuatan narkotika. Definisi di atas hanya disajikan tentang pengertian narkotika. Definisi di atas tidak tampak pengertian tindak pidana narkotika. Berdasarkan kelemahan di atas, maka berikut ini disajikan pengertian tindak pidana narkotika.
tindak pidana narkotika merupakan perbuatan pidana yang dilakukan oleh subjek pidana yang menggunakan zat atau obat yang dilarang oleh undang-undang yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, baik pelaku maupun orang lainnya. Ada 4 unsur yang tercantum dalam definisi tindak pidana narkotika di atas yang meliputi 1. Adanya perbuatan pidana, 2. Adanya subjek pidana, 3. Adanya penggunaan zat, dan 4. Akibatnya. Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Subjek pidana dalam tindak pidana narkotika adalah setiap orang dapat diklasifikasi menjadi 1. Pengguna, 2. Pengedar, 3. Produsen, 4. Importir, atau 5. Eksportir. Akibat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku: 1. Penurunan atau perubahan kesadaran, 2. Hilangnya rasa, 3. Mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan 4. Dapat menimbulkan ketergantungan baik pelaku maupun orang lainnya. B. Landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis tindak pidana narkotika. Landasan filosofis ditetapkan tindak pidana narkotika tercantum dalam Pertimbangan Hukum Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Dalam pertimbangan itu dinyatakan bahwa 1. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu dipelihara dan ditingkatkan secara terus-menerus termasuk derajat kesehatannya. 2. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat perlu dilakukan upaya peningkatan di bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan, antara lain dengan mengusahakan ketersediaan narkotika jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai obat, serta melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. 3. Narkotika di satu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan, dan di sisi lain dapat pula menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama. 4. Mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan atau menggunakan narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama, serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa dan negara serta ketahanan nasional Indonesia. 5. Tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi yang canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang narkotika sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut. 6. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A, huruf B, huruf C, huruf D, dan huruf E perlu membentuk undang-undang tentang narkotika. Dari pertimbangan hukum di atas dapat dikemukakan bahwa filosofi ditetapkan Undang-Undang Narkotika adalah 1. Untuk meningkatkan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat, serta 2. Melakukan pencegahan dan pemberantasan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Pengaturan narkotika telah ditentukan dalam undang-undang berikut ini. 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1976 tentang pengesahan Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol tahun 1972 yang mengubahnya.
Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1976 nomor 36, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3085. 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang pengesahan United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drug and Psychotropic Substance. 1988 Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 nomor 17, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3673 dan 3 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika terdiri atas 17 bab dan 155 pasal. Ada 2 jenis tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yaitu 1. Tindak pidana narkotika dan 2. Tindak pidana prekursor narkotika. Sementara itu, yang menjadi landasan sosiologis ditetapkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah karena banyaknya kasus yang berkaitan dengan penggunaan narkotika. Berdasarkan data dalam 3 tahun terakhir, maka jumlah kasus tindak pidana narkotika sebanyak 1.842 kasus. Hal ini disajikan dalam tabel berikut ini. Tabel 2, jumlah kasus tindak pidana narkotika. Nomor 1, tahun 2014 jumlah kasus 397, persen 21%. 2, tahun 2015 jumlah kasus 638, persen 35%. 3, tahun 2016 jumlah kasus 807, persen 44%. Jadi jumlah kasus yaitu 1.842 dan jumlah persen adalah 100% berdasarkan sumber data Badan Narkotika Nasional atau BNN. Berdasarkan data di atas, nampak bahwa kasus narkotika mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2014, maka ada 397 kasus dengan persentase 21%, sedangkan pada tahun 2015 jumlah kasus tindak pidana korupsi sebanyak 638 kasus 35%. Sementara itu jumlah kasus yang paling banyak terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah kasus sebanyak 807 kasus 44%. Dari ketiga data itu, maka kasus narkotika yang paling banyak terjadi pada tahun 2016 dengan jumlah 807 kasus 44%. Ini berarti kasus tindak pidana narkotika bukannya terjadi penurunan namun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. C. Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika. Asas-asas hukum dalam penyelenggaraan pemberantasan tindak pidana narkotika telah ditentukan dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Ada 8 asas yang tercantum dalam pasal 3 tersebut yang meliputi 1 keadilan, 2 pengayoman, 3 kemanusiaan, 4 ketertiban, 5 perlindungan, 6 keamanan, 7 nilai-nilai ilmiah, dan 8 kepastian hukum. Pengertian ke-8 asas itu tidak nampak dalam penjelasan pasal 3, namun berikut ini disajikan pengertian secara singkat. 1. Asas keadilan merupakan asas di mana setiap pelaku narkotika diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan antara satu dengan lainnya. 2. Asas pengayoman merupakan asas di dalam pelaksanaan penegakan hukum. Undang-undang narkotika harus menciptakan ketentraman dalam masyarakat. 3. Asas kemanusiaan adalah asas di mana dalam penegakan hukum harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional. 4. Asas ketertiban adalah sebuah asas dalam penegakan hukum. Undang-undang narkotika harus dapat mewujudkan ketertiban
Dalam masyarakat, ketertiban dikonsepkan sebagai suatu keadaan di mana masyarakatnya hidup dalam keadaan serba teratur. 5. Asas perlindungan merupakan asas di mana dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus dapat menjaga, merawat, dan menyelamatkan masyarakat dari bahaya narkotika. 6. Asas keamanan adalah bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memberikan rasa aman dan atau tentram bagi pelaku maupun masyarakat. 7. Asas nilai-nilai ilmiah adalah asas di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang kesehatan maupun lainnya. 8. Asas kepastian hukum adalah bahwa di dalam penyelenggaraan undang-undang narkotika harus mampu menjamin hak dan kewajiban setiap pelaku maupun warga negara. Kedelapan asas itu dijadikan dasar bagi penegak hukum, baik pihak kepolisian, BNN, kejaksaan maupun hakim dalam memberantas tindak pidana narkotika. Di penggolongan narkotika, penggolongan narkotika yang dalam bahasa Inggris disebut dengan drug classification, sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan drug de-indeling, adalah proses atau perbuatan atau cara membagi-bagikan narkotika ke dalam beberapa golongan. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika telah ditentukan ruang lingkup pengaturan narkotika. Ruang lingkup pengaturan narkotika meliputi segala bentuk kegiatan dan atau perbuatan yang berhubungan dengan 1. Narkotika dan 2. Prekursor narkotika. Berdasarkan ruang lingkup itu, maka narkotika dapat dibagi menjadi 3 golongan yang meliputi 1. Narkotika golongan 1, 2. Narkotika golongan 2, dan 3. Narkotika golongan 3. Narkotika golongan 1 adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi di atas yang meliputi 1. Penggunaannya, 2. Larangannya, 3. Potensi ketergantungan. Penggunaan dikonsepkan sebagai cara untuk memakai, mengambil manfaatnya, atau melakukan sesuatu. Penggunaan narkotika golongan 1 yaitu dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Dengan adanya ilmu pengetahuan itu dapat diketahui jenis narkotika dan kandungan yang terdapat di dalamnya. Larangan dikonsepkan sebagai hal-hal yang tidak boleh dilakukan terhadap narkotika golongan 1. Larangan itu seperti tidak dapat digunakan untuk terapi. Terapi dikonsepkan sebagai usaha untuk menyembuhkan orang yang sakit dengan mengonsumsi narkotika golongan 1, maka pemakainya akan sangat tergantung pada narkotika tersebut. Ada 65 jenis narkotika golongan 1 sebagaimana disajikan berikut ini. 1. Tanaman papaver somniferum L dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya kecuali bijinya. 2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri diperoleh dari buah tanaman papaver somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekadar untuk membungkus dan pengangkutan tanpa memerhatikan kadar morfinnya. 3. Opium masak terdiri dari candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan, dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan. Selanjutnya, B. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap tanpa memerhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lainnya. C. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing. 4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythrosilaceae termasuk buah dan bijinya. 5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythrocylon dari keluarga Erythrosilaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
Selanjutnya, 6. Kokain mentah. Semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina. 7. Kokaina, metil ester 1 benzoil gonina. 8. Tanaman ganja. Semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis. 9. Tetrahidrocannabinol dan semua isomer serta semua bentuk stereokimianya. 10. Delta 9 tetrahidrocannabinol dan semua bentuk stereokimianya. 11. Asetorfina 3-0 asetil tetrahidro 7A 1 hidroksi 1 metil butil 6-14 endoeteno oripavina. 12. Asetil alfa metil fentanil N 1 ametilfenetil 4 piperidil asentanilidia. 13 alfa metil fentani N 1 ametilfenetil 4 piperidil propionanilida. 14 alfa metiliofenatil N1 1 metil 2 tienil etil 1 iperidil priopionanilida. 15 beta hidroksifentanil N strip 1 beta hidroksifenetil 4 piperidil propionanilida. 16 beta hidroksil 3 metilfentanil N1 beta hidroksifenetil 3 metil 4 piperidil propionanilida. 17 desmorfina dihidrodeoksimorfina. 18 etorfina tetrahidro 7A 1 hidroksi 1 metil butil 14 endoeteno oripavina. 19 heroina diasetil morfina. 20 ketobemidona 4 meta hidroksifenil 1 metil 4 propionil piperidina. 21 3 metil fentanil N 3 metil 1 fenetil 4 piperidil propionanilida. 22 3 metil tiofentanil N 3 metil 1 2 tienil etil 4 piperidil propionanilida. 23 MPPP 1 metil 4 fenil 4 piperidinol propianat atau ester. 24 parafluorofentanil 4 fluoro N 1 fenetil 4 piperidil propionanilida. 25 pepap 1 fenetil 4 fenil 4 piperidinola setat atau ester. 26 tiofentanil N1 2 tienil etil 4 piperidil propionanilida. 27 brolam vitamina nama lain kurang lebih 4 bromo 2 5 dimetoksi ametilfenetilamina DOB. 28 DET 3 2 dietilamino etil indol. 29 DMA plus min 2,5 dimetoksi ametilfenetilamina. 30 DMHP 3 1,2 dimetilheptil min 7 9 8 9 10 tetrahidro min 6 9 trimetil
6 H-dibenzo, B-D-piran-1-ol. 31 DMT, 32 dimetilamino etil indol, 32 DOET, kurang lebih 4 etil 2,5 dimetoksi ametilfenetilamina, 33 etil siklidina, nama lain PCE, N-etil 1 fenilsikloheksilamina, 34 etriptamina, 32 aminobutil indole, 35 katinona min S2 aminopropiofenom, 36 plus lisergida, nama lain 9,10 didehidro N-detil 6 metilergolina, 8 LSD 25 karboksamida, 37 MDMA, kurang lebih N-A dimetil 3,4 metilendioksi fenetilamina, 38 meskalina 3,4,5 termitoksifenetilamina, 39 metkatonina 2 metilamino 1 fenilpropan 1-on, 40 metilaminorex, kurang lebih cis 2 amino 4 metil 5 fenil 2 oksalzolina, 40 MMDA 5 metoksi ametil 3,4 metilendioksi fenetilamina, N etil MDA, kurang lebih N-etil ametil 3,5 metilendioksi fenetilamin, 43 N-hidroksi MDA, kurang lebih N ametil 3,5 metilendioksi fenetil hidroksilamina, 44 paraheksil 3 heksil 7 8 9 10 tetrahidro 669 trimetil 6 H-dibenzo, B-D-piran 1-ol, 45 PMA P-metoksi A metilfenetilamina, 46 psilosin 32 dimetilamino etil indol 4-ol, 47 psilosibina 32 dimetilamino etil indol 4-il dihidrogen fosfat. 48 rolisiklidina, nama lain 1 fenilisikloheksil pirolidina PHP PCPY, 49 STP dong 2,5 dimetoksi A,5 dimetifenetilamina, 50 tenamfetamina, nama lain ametil 3,4 metilendioksi fenetilamina MDA, 51 tenosiklidina, nama lain 1,1,2 tienil sikloheksylpriperidina TCP, 52 TMA, kurang lebih 3,4,5 trimetoksi A metilfenetilamina, 53 amfetamina, kurang lebih A metilfenetilamina, 54 dexamfetamina, lebih A metilfenetilamina, 55 fenetilalina, 7A ametilfenetil aminoetil teofilina, 56 fenmetrazina, 3 metil 2 fenilmorfolin,
57 fensiklidina, nama lain PCP, 1,1-phenylcyclohexylpiperidina. 58 lefamfetamina, nama lain min-RA-metilfenetilamina, lefamfetamina. 59 levometamfetamina, min-NA-dimetilfenetilamina. 60 meklokualon, 3-O-klorophenil, 2-metil-4,3-H quinzolinon. 61 metamfetamina plus SNA dimetilfenetilamina. 62 metakualon, 2-metil-3-O tolil 4,3-H quinozaloninon. 63 zipeprol A-metoksibenzil, 4 metoksifenetil, 1 priperazinetano. 64 opium obat, dan 65 campuran atau sediaan opium obat dengan bahan lain bukan narkotika. Narkotika golongan 2. Narkotika berkhasiat pengobatan, digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Ada 3 unsur yang tercantum dalam definisi narkotika golongan 2 yang meliputi 1 khasiat, 2 penggunaannya, dan 3 akibatnya. Berkhasiat dikonsepkan bahwa narkotika golongan 2 berguna untuk atau berfaedah untuk pengobatan. Pengobatan dikonsepkan sebagai cara untuk memberikan obat golongan 2 untuk penyembuhan. Narkotika golongan 2 dapat digunakan untuk 1 terapi dan atau 2 tujuan pengembangan ilmu pengetahuan.